Nah, okay. angpaonya itu berbeda dengan sekarang ini. Jadi kita itu di malam itu kita wajib potong rambut. Oh gitu? Harus potong rambut, cukur dulu Pak. Kemarin di tahun 2021, saya juga ditipin dari 65 toko inovatif di Jambi gitu Pak. Wow. Halo teman Jene, apa kabar? Wah, senang sekali saya Robert Haryanto berada di dalam podcast Jene. Podcast yang sangat spesial dan saya sangat tunggu-tunggu episodenya, yaitu Jene Untold Story. Jene punya cerita. Kung Si Facai, Sing Nen Kuala. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakan. Semoga tahun ini Anda penuh dengan berkat. Nah, saya ingin memberikan itu dulu informasi kepada teman Jene bahwa sekarang teman Jene yang belum menjadi member JLC atau Jene Loyalty Card, Anda bisa langsung daftar sekarang dengan cara scan aja QR Code yang ada di bawah ini. Kenapa sih harus daftar sekarang? Alasannya gampang, karena sekarang pada saat Anda kunjungi glc.jne.co.id, kamu, teman Jene, bisa langsung mendapatkan 10 poin, di mana 10 poin itu senilai Rp250.000. Baru saja kita merayakan Imlek, Anda sudah dapat angpau. Nah, jadi sekarang silakan untuk daftar JLC. Nah, di hari yang spesial kali ini, Jene Untold Story, kita kedatangan sosok yang sangat spesial, dan tentunya saya promise, atau saya janji, ini sosoknya akan sangat menginspirasi kita semua. Sosok ini bisa dikatakan sangat sukses membesarkan JNE hingga saat ini. Dan kalau sudah tidak sabar tentunya, siapa sih sosok yang dimaksudkan dalam podcast kali ini? Untuk itu, bersama-sama langsung saja kita sapa Bapak Hui Chandra Vireta, Direktur dari JNE. Pak Chandra, Kung Si Facai, Sing Nen Kuala. Semoga banyak rezeki ya Pak tahun ini ya. Nah, Pak Chandra, tahun ini berbeda tidak Imleknya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita kan tahu Pak, pandemi, ya susah bertemu, tapi tahun ini ada tidak yang berbeda? Ya, setelah 2 tahun, tentu tahun ini agak sedikit berbeda ya. Lebih meriah? Lebih meriah, Asik. tentu. Ya, kita bersyukur pandemi sudah mulai berkurang. Hampir menjadi sudah masuk epidemi endemi, ya menjadi endemi ya Pak ya. Tentu ini suatu kegembiraan dan kesyukuran bagi kita semuanya. Moga-moga dengan endemi dan COVID bisa berlalu, tentu kita akan hidup pada normal kembali. Betul, tapi tradisinya apa sih di keluarga, saya bisa bilang apa, keluarga Vireta atau keluarga besar Pak Chandra? Kalau kita bisa keluarga Hui Pak, oh, keluarga karena Hui, ya. marga kita adalah Hui Pak. Yes. Jadi kita keluarga Hui, kalau waktu orang tua kita masih ada, itu lebih seru Pak. Kenapa kita Pak? Karena masih dapat angpau? Nah, angpaunya itu berbeda dengan sekarang ini. Jadi kita itu di malam itu kita wajib potong rambut. Oh gitu? Harus potong rambut, cukur dulu Pak. Bersihin rumah. Sapu-sapu. Ganti spray. Nah, untuk kita karena waktu kita masa kecil kita potong rambut dan apa. Dan pasti semua tunggu angpau. Nah, angpau waktu itu orang tua kita kasih bukan pagi hari. Waktu kita tidur, diselipkan di kantong tidur kita. Oh gitu? Itu orang tua kita kayak gitu Pak. Berarti lucu nih Pak tradisinya. Ya, biasanya jadi, kan Sing Nen Kuala seperti ini, tapi kalau, pai baru dapat angpau. Kalau mama saya berbeda, kasih waktu kita tidur. Kenapa Pak? Apa tujuannya? Saya nggak tahu, tapi hanya apa itu bentuk surprise atau apa gitu Pak. Tapi modelnya adalah begitu. Jadi kita waktu bangun tidur sudah ada angpau gitu Pak. Gitu. Iya. Wah, itu yang paling dikangenin Pak dari tradisi Imlek sepanjang hidup ini. Ya, tentu adalah yang ditunggu adalah malam tahun barunya. Di mana kita makan bersama dan apa. Apa Pak menu favoritnya, ada tidak? Karena kita ada masih dari Cantonese. Yes. Kalau Cantonese itu adalah ayam garam sebenarnya Pak. Oh, ayam garam dari Cantonese. Wah, berarti bahasanya yat yi samse emlok cat pat kau betul ya? Iya Pak ya? Itu Pak. Ya mau kau coale. Jadi mama saya soalnya bicara juga Cantonese. Mama saya adalah semua masak sendiri gitu. Jadi nggak ada ini Pak. Bapak kan sudah berkarir sejak JNE berdiri. Nah, berarti hoki itu menentukan tidak sih dengan kesuksesan orang? Karena kan banyak, karena gini Pak, ini lucu juga nih untuk dibahas nih. Ada orang kerja keras tapi nggak bisa kaya karena nggak hoki. Nah, Bapak percaya nggak? Atau memang itu kerjanya kurang keras, berarti kamu kurang jeli, kurang ulet, kurang apa? Nah, kalau ini uniknya di JNE kayak gitu Pak. JNE itu kita bicara berkat Pak. Anugerah gitu loh Pak. Iya.
Jadi sejak JNE didirikan, founder kita selalu membicarakan bagaimana bisa memberi gitu Pak. Memberi, ya, menyantuni, itu Pak. Jadi kita memang dari awal perusahaan ini didirikan, diajak ayo kita berbagi. Nah, dengan berbagi itulah kita mengimani bahwa berkat itu dari Tuhan itu akan berkelimpahan. Bukan berapa besarnya, tapi berkat itu akan melimpah terus dan kita akan berkurang gitu. Nah. Ini Bapak cita-citanya apa? Jadi kebetulan Pak, saya kan sudah agak mandiri dari kecil Pak. Udah agak mandiri. Bapak anak ke? Saya anak ke-7 dari 12 bersaudara. Sebenarnya 13 sebenarnya Pak, tapi kakak saya yang berapa meninggal gitu Pak. Jadi itu besar ya Pak keluarganya? Iya betul, keluarga besar Pak. Kita karena waktu itu orang tua saya masih seperti saya bilang masih keluarga totok dan apa ini ya, kita memang lebih banyak lebih mandiri dalam ini Pak. Untuk membantu ekonomi orang tua. Ya membantu orang tua lah gitu Pak ya. Orang tua dan apa. Sebenarnya orang tua saya kadang kan misalnya waktu ke Jakarta, saya masih di Jambi. Jadi saya mengurusin pembayaran gaji karyawan orang tua saya absensinya dan apa ini gaji mingguan saya bayarin gitu Pak. Saya urusin. Berarti Bapak bagian finance dulu. Ya urusin orang tua saya gitu Pak. Nah setelah itu saya SMA kita pindah ke Jakarta. Nah itulah saya mulai banyak bergaul sama teman-teman Pak. Ya dalam diskusi sama teman-teman, apa sih tujuan hidup kita, mau jadi apa sih? Ya kita bicara idealisme lah gitu Pak. Tentu kita bilang, wah kalau setelah saya ini, saya ingin anak-anak saya, istri saya, waktu saya ini sudah punya rumah, sudah punya ini. Nah tentu saya ingin jadi satu eksekutif yang berhasil gitu Pak. Eksekutif? Yang berhasil. Profesional berarti Profesional berhasil. Nah terus kemudian SMA? Saya SMA kelas 1, saya di Jambi. SMA kelas saya dipindahkan ke Jakarta. Saya pindah Jakarta, waktu itu sambil sekolah, saya dikasih kerja sama Pak Gideon di Tiki. Nah, jadi pegang pembukuan. Saya sama kakak saya dikasih les mengetik Pak. Jadi ngetik. Jadi ketika bisa mengetik itu cepat. Bisa 10 jari Pak. Ya zaman dulu tuh keterampilan khusus Keterampilan khusus ya. Jadi saya mengetik. Jadi saya setelah sekolah di Jakarta, saya pulang sekolah 1 minggu misalnya 1 minggu 2 kali saya ke kantor Tiki di Raden Saleh. Jadi di Raden Saleh itu saya bantu ngetik Pak. Oke, administrasi berarti. Administrasi. Jadi untuk kalau kita nama suratan muatan udara atau surat jalan pemberangkatan itu saya jadi saya ketikin semua itu Pak. Nah, setelah selesai itu ya saya juga bikin kerjaan saya adalah pembukuan Pak. Jadi saya orang IPA tapi karena saya diajarin pembukuan ya saya kerjakan Pak. Tapi gimana ya? Apa sih kemudian proper mindset Pak? Karena penghargaan Bapak adalah Satya Lencana Wirakarya, yaitu diberikan negara untuk Pak Chandra yang mengabdi dalam bidang jasa logistik Pak. Betul ya, dalam jasa logistik nasional. Bapak pernah mengira? Saya nggak pernah expect itu, dan tentu ya saya ini suatu kesyukuran dan menurut saya itu penghargaan yang tertinggi yang saya terima gitu Pak ya. Di mata negara? Di mata negara maupun untuk saya dan keluarga gitu Pak. Ya suatu kehormatan yang saya dapatkan Pak. Dan menurut saya itu suatu pencapaian yang cukup. Kemarin di tahun 2021 saya juga diterpilih menjadi 65 tokoh inovatif di Jambi gitu Pak. Wow. Ya saya juga nggak tahu bagaimana teman menilainya atau orang menilai gitu Pak. Jadi saya di buku saya 65 tokoh inovatif dari Jambi gitu Pak. Ada satu barang Pak dari teman JNE untuk Bapak, katanya Pak ini punya impact yang dalam sekali di Bapak. Coba saya mau minta. Bentar ya Pak ya, saya ambilkan dulu ini ya. Ini Pak. Katanya ini impact-nya itu luar biasa ini. Nah, ini dari teman JNE, Pak Chandra, jangan kaget isinya.
Nggak lompat kok ini. Tapi Bapak tolong buka, dan benarkah barang ini, silakan diambil barangnya. Nanti, Terima benarkah kasih, barang Pak. ini punya, sama-sama Pak, itu dari teman JNE Pak. Ini Coba Pak, sih. ditunjukkan ke kamera Bapak. Sebelah sini. Ya. Ini favorit saya, Pak. Oh ya, ini saya bantu. Ini kalau saya dulu liburan, Ya. biasanya kalau baca beginian penasaran. Kalau nggak habis, harus habisin. Sampai jam 2 pagi selesaikan dulu gitu, Pokoknya Pak. nggak boleh ngegantung ya. Nggak boleh gantung. Nggak boleh gantung. Coba Nah, Pak, saya minta ini- sedikit. Setengah. Ini adalah komik Kopingho. Ya, salah jadi- satu komik legendaris ya. di Indonesia. Kenapa ini impact-nya segitu besar dalam hidup Bapak? Ya, karena kita membicara ketokohan di sini gitu, Pak. Ketokohan. Jadi setiap pendekar ada di sini pasti dia bicara kebaikan, Betul. membantu orang, Oke. menolong orang. Betul. Ya, walaupun ada cerita membunuh pun dengan alasan gitu loh, Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi saya mendekat keadilan, Oke. gitu, Pak. Banyak filosofi yang mungkin bisa kita ambil dari sini gitu, Pak. Ya. Jadi itulah contoh-contoh yang bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan gitu, Pak. Saya harapkan dengan generasi Z yang menonton atau siapapun yang menonton di sini, milenial, X apapun, dan juga teman-teman JNE yang menonton di sini, saya juga harapkan bahwa dengan kisah dari Pak Chandra itu bisa memberikan role model, teladan, contoh nyata bahwa inilah value yang diterapkan dan inilah hasilnya. Hasilnya adalah seorang yang sukses, seorang yang dekat dengan Tuhan, yang tidak lupa diri, betul ya? Karena saya ketemu Bapak tuh humble sekali, Pak. Enggak, terima kasih. Saya kaget juga, Pak, seorang direktur JNE tidak sombong, tidak mencoba untuk selalu humble, rendah hati. Terima kasih, Pak, untuk teladan yang diberikan pada hari ini. Terima kasih. Ya, ini moga-moga ya ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Betul. Kita selalu meminta perlindungan Tuhan. Ya. Iya. Ya. Betul ya. Ya. Berarti saya ulang sedikit aja, dekat dengan Tuhan, Ya. asah talenta, Ya. dan juga jangan lupa berjuang. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Sayang, terima kasih Pak Chandra. sama-sama. Thank you so much for your time. Dan semoga Imlek tahun ini Bapak penuh berkat, Pak. Amin. Berkat bagi Bapak dan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Masih, Chandra. ya. Oke. Nah, teman JNE itu adalah kisah yang inspiratif dan saya banyak sekali belajar dari seorang Pak Chandra. Nah, teman JNE jangan lupa untuk follow akun Instagram JNE di JNE_ID. Dan juga jangan lupa teman JNE untuk subscribe di YouTube channel JNE Spasi ID. Dan juga ini penting sekali, jangan lupa untuk langsung daftar menjadi member JLC sekarang karena banyak sekali benefitnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali untuk perhatian dari teman-teman JNE dan terima kasih kepada Pak Hui Chandra Virata. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Dan saya akan banyak sekali belajar dari Pak Chandra. Thank you dan terima kasih. Berikut adalah akhir dari episode di dalam JNE Untold Story, JNE Punya Cerita, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye, see you teman JNE.